Air merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa air merupakan elemen penting di dalam sebuah kehidupan manusia. Tidak saja hanya untuk dikonsumsi, kebutuhan akan air juga menopang banyak aktivitas manusia. Yang utama bagi sebuah proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seadanya tidak ada air di muka bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka yang jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik itu kualitas maupun kuantitas dari airnya. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti di danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Begitupun dengan kuantitasnya. Krisis air juga terjadi hampir di semua pulau Jawa dan sebagian Sumatera, terutama di kota-kota besar baik akibat pencemaran limbah, air industri, rumah tangga maupun pertanian. Selain merosotnya kualitas air akibat pencemaran, krisis air juga terjadi karena kurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu serta perubahan pemampatan lahan di hulu dan hilir. Pencemaran air yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti contohnya tadi, banyak mengakibatkan terjadinya krisis air bersih. Selain itu, pengundulan hutan baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, dan ketidakseimbangan ekosistem sungai maupun danau. Di Indonesia secara umum hampir 50% kebutuhan air rumah tangga berasal dari air tanah. Air tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital di dalam aspek kehidupan masyarakat. Sumber air tanah digunakan di dalam pemenuhan kebutuhan perkotaan maupun perdesaan. Untuk daerah perdesaan, pemenuhan kebutuhan air umumnya berasal dari mata air ataupun sumur air tanah. Adapun dampak pencemaran air pada umumnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, dan dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan sekitar. Dampak terhadap kehidupan biota air, banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangan. Akibatnya matinya bakteri-bakteri, proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada limbah juga akan terhambat. Dampak terhadap kualitas air tanah oleh tinja yang biasanya diukur dengan faisal polychrom telah terjadi di dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh beberapa survei sumur jangkal yang ada di Jakarta. Sedangkan dampak terhadap estetika lingkungan, semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat dan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan.
Proses pencegahan terjadinya pencemaran air lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menempatkan daerah industri ataupun pabrik jauh dari daerah perumahan ataupun permukiman. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan ataupun ekosistem. Pengawasan terhadap penanggunaan jenis-jenis pestisida maupun zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Dan yang keempat, memperluas gerakan penghijauan untuk menghindari yang namanya pencemaran air. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Memberi kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan kehidupan.